teman-teman semuanya, kembali lagi di Close to Date Podcast. Save the date for information update. Hari ini kita bakalan berbincang-bincang santai lagi mengenai dinamika kehidupan kampus dalam perspektif mahasiswa. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan sangat luar biasa, yaitu ada Kak Arka dan Gita selaku King and Queen Civic Law tahun 2021. Oke, halo Kak Arka dan Gita. Kak Citra. Iya, jadi gimana nih kabar kalian di masa pandemi ini? Produktifkah? Apa aja mungkin kesibukan yang udah dilakuin selama pandemi ini? Mungkin dari Gita dulu. Baik, asli karir kabarnya selalu baik, dan kesibukan akhir-akhir ini kuliah dan juga beberapa kegiatan organisasi. Oke, sangat produktif ya teman-teman, walaupun masa pandemi ini tapi masih balance antara kuliah dan juga organisasinya. Kalau Kak Arka sendiri gimana? Untuk keadaan sebenarnya aman sih sehat ya. Juga untuk kegiatan yang kalau di masa pandemi saat ini, untuk akhir-akhir ini masih kegiatan tiga aja sebenarnya, sama kegiatan di rumah juga. Oke, bersama ya teman-teman, kegiatan dari King and Queen kita, yaitu ada Kak Arka dan kita juga, dimana kesibukannya juga masih kuliah dan juga organisasi gitu. Nah, kalian kan King and Queen nih, yang baru menjabat mungkin bulan kemarin ya, bulan November gitu. Ya, apa sih motivasi kalian bisa mengikuti ajang pemilihan King and Queen Civic Law tahun 2021? Ke Kak Arka dulu deh. Kalau aku untuk motivasi sebenarnya nggak ada motivasi yang emang dari awal ya. Yang pertama pasti karena tujuannya itu untuk menjadi perwakilan kelas saja, dan ternyata bisa lolos dari 2 tahap seleksi. Yang pertama tahap tes tulis dan tes wawancara yang mana itu langsung masuk 5 besar. Terus setelah masuk 5 besar baru muncul pikiran-pikiran dan motivasi dari luar, kayak emang ikutin dengan serius, tunjukin yang terbaik. Habis itu baru muncul lagi latihan-latihan dari diri sendiri dan memang motivasi dari luar juga. Itu aja. Oke, karena di sini juga cukup menarik gitu ya, Kak Arka kan semester 5 gitu. Kenapa nggak dari kemarin semester 1 sampai 4 itu mengikuti ajang pemilihan gitu? Berarti di sini juga emang ada kemauan diri sendiri untuk ikut ajang pemilihan King and Queen Civic lah. Kalau dibilang semester 5 ya semester udah tua gitu ya. Kalau gini sih sebenarnya kenapa nggak dari awal itu, karena dari awal itu juga nggak yakin dulu bisa masuk ikut pageant kayak gini, ngerasa ya bisa dibilang insecure lah untuk diri sendiri gitu. Karena melihat orang-orang pageant yang pinter, berwibawa gitu. Sedangkan aku ya minus lah dari pemikiran sendiri. Ternyata setelah masuk ya bisa mengikuti teman-teman yang lain lah sampai ya keluar dari situ. Keren banget ya teman-teman, masih merasa insecure padahal udah keren banget gitu perjuangannya. Nah, pertanyaan yang sama mungkin dari Gita sendiri gimana? Jadi untuk kita melihat bahwa pemilihan King and Queen Civic Law itu merupakan suatu wadah yang positif, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi jurusan hukum dan kewarganegaraan untuk mengembangkan minat dan juga bakat mereka. Dan melalui wadah King and Queen Civic Law 2021 ini khususnya, kita yakin bahwa kami bisa menjadi role model yang baik dan memberikan hal yang positif seperti itu untuk mahasiswa-mahasiswi jurusan hukum dan kewarganegaraan. Oke, sangat luar biasa sekali ya menjadi role model bagi teman-teman kita semuanya di jurusan hukum dan kewarganegaraan gitu. Oke, apa sih manfaat yang kalian dapatkan setelah mengikuti ajang pemilihan dari tahap wawancara mungkin terus tes tulis sampai akhirnya sekarang terpilih menjadi King and Queen itu? Apa manfaat terbesar yang setidaknya bisa kalian ambil atau menjadi poin itu bisa merubah kehidupan kalian gitu sampai sekarang kalian bisa menjabat sebagai King and Queen gitu lah sebenarnya? Kalau dari kita sendiri mungkin gimana? Sebenarnya banyak manfaat ya yang dapat kita peroleh dari pemilihan King and Queen Civic Law ini. Seperti kita melatih cara pembawaan kita di depan panggung, berhadapan dengan orang banyak seperti itu, dan cara komunikasi kita dengan orang agar lebih sopan, serta melatih juga cara bekerja sama dengan tim, karena di sana kan kita bertemu dengan banyak
orang. Dan juga dapat melatih time management ataupun kita mengatur waktu, karena pada saat pemilihan King and Queen itu kan juga dibarengi dengan kegiatan perkuliahan sendiri. Iya, benar banget ya. Karena aku sempat juga kemarin ikut kepanitiaannya, itu kayaknya pemilihan King and Queen tahun kemarin, bulan kemarin itu kayak persaingan juga sengit gitu, dan kayaknya aku lihat juga orang-orang yang lolos itu memang semuanya berkompeten gitu ya. Oke, pertanyaan yang sama juga dari Kak Arka sendiri, gimana? Apa sih manfaat setelah mengikuti King and Queen ini? Jadi kalau manfaat yang aku dapat dari mengikuti ajang King and Queen ini, yang pasti yang paling terbesar untuk aku itu sih meningkatkan kepercayaan diri ya. Karena sebelum-sebelumnya itu aku orangnya lebih suka di belakang layar sebenarnya. Nggak suka untuk tampil di depan orang banyak tuh, lebih takut lah. Setelah mengikuti King and Queen ini kayak memang kepercayaan diri itu lebih tumbuh, dan tampil di depan orang banyak itu emang lebih tertarik gitu, lebih berani lah istilahnya. Oke, walaupun di belakang layar tapi sangat berperan juga ya untuk di panggung itu kayak gimana gitu. Iya, benar banget. Selama pemilihan atau ajang King and Queen kemarin itu kan ada beberapa tahap tuh. Dan kalian juga ketemu dari teman-teman yang jurusannya sama, yaitu PKN dan juga hukum, tapi kan dari kelas yang berbeda dan semester yang berbeda. Dari rangkaian kegiatan sampai kalian harus karantina, latihan, kayak gitu, apa sih yang paling berkesan dari rangkaian pemilihan itu? Kalau dari Kak Arka gimana? Untuk yang paling berkesan itu sih sebenarnya di bagian karantina dan latihan itu. Karena di situ aku merasa kayak doktrin dari otak aku yang mengenal orang-orang di pageant itu kan, orang itu kaku, orang itu pinter-pinter, artinya berbeda lah dengan diri aku. Terus kemudian aku masuk di dunia pageant itu, ketemu dengan orang-orang seperti itu, di situ aku lebih mengenal orang-orang. Kayak ternyata orang-orang yang aku ajak di sini ini sama kok sama aku, orang yang bisa ajak bercanda santai. Di situ sih yang memang berkesan banget, oh ternyata selama ini yang aku pikir itu salah gitu. Ternyata aku juga bisa untuk bergabung di sini. Kalau kita? Kalau kita hampir sama Kak Arka, yaitu di kelas karantina, karena itu juga lumayan cukup lama, dari tanggal 24 sampai 30 kalau tidak salah. Dan di sana kita tidak hanya ketemu dengan para finalis, tapi juga dengan kakak-kakak panitia dan juga kakak-kakak di HMJ yang secara tidak langsung juga menunjukkan rasa kekeluargaan. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Ternyata perjalanan menuju King and Queen itu juga sangat seru gitu ya. Oke, next question ya. Kalian pernah nyangka nggak kalau ternyata dari sekian orang, 10 ya jadinya karena ada 5 pasang, ternyata kalian loh yang terpilih menjadi seorang King dan Queen Civic Law tahun 2021. Kalian pernah nyangka nggak sebelumnya? Nah, setelah kalian terpilih nih, apa sih yang kalian rasain dari diri kalian itu sendiri? Mungkin satu kata, bangga kah? Gimana gitu mungkin dari kita deh. Jadi untuk pada saat menang itu sebenarnya nggak nyangka ya, karena kita juga tahu bahwa ke-10 finalis itu juga merupakan hebat-hebat, orang yang hebat seperti itu. Dan untuk menang itu sendiri kita merasa senang dan juga tentunya harus bersyukur dan tidak cepat terpuas diri, karena untuk melalui hal itu dan mendapatkan hal itu juga kita melalui proses yang panjang, dibutuhkan juga kerja keras serta usaha, dan kita selalu menanamkan dalam dirinya kita itu untuk selalu haus akan ilmu, karena sukses itu tidak berhenti pada satu titik keberhasilan, tapi kita harus tetap mencari ilmu dan menjadikan pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Oke, keren banget ya. Ada yang di highlight gitu beberapa kata-kata dari kita itu sendiri. Kalau sukses itu tidak hanya pada satu tujuan, tapi banyak banget yang harus kita kejar gitu. Karena kita juga harus terus belajar di setiap waktunya. Oke, dari Kak Arka sendiri gimana? Kalau aku sih yang pasti bangga ya, karena dari jujur aja ini adalah pageant pertama aku untuk tampil di depan orang banyak tuh, ini kali pertama aku dan ternyata bisa keluar yang jadi yang terbaik lah di antara orang-orang yang emang menurut aku semua orang yang 5 pasang itu orang yang berkompeten, orang yang mikir terbelakang, emang wawasannya udah luas gitu, dan ternyata terpilih jadi king dan emang bangga dan emang membuat ini bersyukur banget. Oke, bersyukur banget ya. Kalian keren banget sih udah jadi King and Queen, apalagi Kak Arka ini semester 5 yang tadi udah dibilang semester tua lah gitu. Terus kita juga semester 1 yang masih
membara banget gitu semangatnya untuk mengikuti berbagai ajang gitu ya. Aku harapin sih kita bisa terus ikut ajang-ajang pemilihan. Mungkin selanjutnya ada putra-putri Uniksa juga yang bisa mewakili Civic Law khususnya ya teman-teman. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir dari subtema kita yang pertama. Kalian kan udah terpilih nih menjadi King and Queen. Ada nggak sih program yang mau kalian kasih atau yang mau kalian jalankan selama kalian menjabat 1 tahun menjadi King and Queen? Ke Arka dulu deh. Kalau untuk program kerja atau program itu sebenarnya udah ada sih gambaran sedikit ya tentang, karena belajar juga dari pejabat-pejabat yang lain itu tuh mereka juga banyak mengadakan kegiatan-kegiatan. Yang paling menarik minat aku untuk kita di King and Queen itu adalah bakti sosial, kayak bakti sosial ke panti asuhan. Karena menurut aku yang paling penting kita lakukan itulah berbagi, baik itu berbagi yang berupa makanan atau apa, dan juga berbagi kebahagiaan. Itu yang mungkin dari King and Queen bisa lakuin untuk menjalankan program. Oke, baksos gitu, bakti sosial. Kira-kira ada nggak bayangan baksosnya tuh mungkin menyasar ke anak-anak kah, orang tua atau semuanya mungkin? Mungkin karena ini juga kita belum ada program kerja yang pasti ya, belum juga berunding. Tapi yang paling pasti aku pengennya sih nyasar yang anak-anak. Oke, bagus banget ya teman-teman. Ternyata memang benar sih ya, walaupun di King and Queen sebelumnya itu juga belum ada proker yang memang terlalu aktif banget untuk kita jalanin gitu sebagai King and Queen khususnya. Tapi di sini King and Queen, Kak Arka tadi juga udah jelasin, katanya poinnya itu baksos gitu, bakti sosial untuk berbagi kebahagiaan, berbagi apapun itu kepada orang lain. Kalau dari Gita sendiri sebagai Queen gimana? Untuk kita sendiri, kita pendapatnya hampir sama dengan Kak Arka, yaitu melakukan aksi sosial seperti misalkan menyasar ke adik-adik SLB Negeri 2 Singaraja, adik-adik kita yang memiliki keistimewaan seperti itu, ataupun menyasar langsung ke saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti juga bisa ke panti jompo. Dengan kita juga sebelum itu melakukan penggalian dana dengan menyebarkan pamflet ataupun brosur open donasi Kak, seperti itu. Ya, nantinya kita juga bantu menyalurkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, jadi keren banget sih kalian, salut banget itu ya. Mungkin di sini juga dari HMJ juga pastinya bangga gitu memiliki kalian, dan juga teman-teman di Civic Law juga pasti bangga banget. Ternyata King and Queen-nya memang cocok menjadi King dan Queen gitu. Iya teman-teman, ternyata luar biasa sekali ya bintang tamu kita hari ini, yaitu King and Queen Civic Law tahun 2021. Semoga nantinya kita bisa tetap bekerja sama, King and Queen dan juga HMJ Hukum dan Kewarganegaraan, dan kita bisa sama-sama membanggakan jurusan kita tercinta, yaitu jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Uniksa. Nah teman-teman, rasanya kurang abdol banget nih kalau kita membahas semua perbincangan kita pada satu segmen ini. Nah teman-teman bisa tetap pantengin YouTube dari HMJ Hukum dan Kewarganegaraan setiap hari Jumat. Close to Date Podcast, save the date for information update.